Halo Sobat Film yang berbahagia dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Asep Mayweather yang kali ini akan merangkum sebuah film yang penuh dengan kepalsuan, karena di dalam film yang akan saya ceritakan ini berisi tentang tutorial lengkap mencetak uang palsu. Tetapi saya ingatkan jangan pernah mempraktikannya di rumah, jika kalian tidak memiliki peralatannya. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, ada baiknya kalian hantam tombol subscribe di layar HP kalian, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Baiklah tanpa berlama-lama lagi berikut ceritanya. Di sebuah penjara yang berlokasi di Thailand, terdapat seorang pria paruh baya yang ditahan akibat mengedarkan dolar palsu. Pria ini bernama Liman. Suatu hari, Liman yang merupakan warga asli Hong Kong, akhirnya dipulangkan ke tempat asalnya dan dijemput oleh seorang polisi wanita dengan gaya menyerupai pria, bernama Inspektur Ho. Dalam perjalanan, Liman menunjukkan gelagat mencurigakan dengan terus melihat ke arah kaca depan mobil tahanan yang ia tumpangi. Sesampainya di kantor kepolisian Hong Kong, Liman langsung diinterogasi mengenai beberapa kasus pembunuhan yang melibatkan dirinya yang merupakan seorang mantan anggota dari sebuah sindikat pemalsuan internasional. Saat ini, anggota dari kelompok itu hanya tersisa Liman dan pemimpinnya yang identitasnya masih tidak diketahui oleh siapapun, bahkan agen intelijen sekalipun tidak memiliki informasi tentang orang ini. Semua orang hanya mengetahui nama samarannya, yaitu Painter. Inspektur Ho mendesak Liman agar ia bersedia bekerja sama dengan memberikan informasi mengenai Painter. Bahkan Inspektur Ho menggunakan cara kotor dengan menjebak Liman dan menjadikannya tersangka tunggal dari semua kasus pembunuhan yang dilakukan kelompoknya. Di saat itu, tiba-tiba muncul mantan kekasih Liman, bernama Yuen, yang didampingi pengacaranya di kantor polisi. Yuen datang untuk menjamin kebebasan Liman karena dirinya belum bisa berpaling dari cinta lamanya. Setelah berdiskusi, akhirnya Inspektur Ho memberi syarat pada Yuen jika dirinya mampu membujuk Liman untuk buka mulut dan memberitahu informasi mengenai identitas asli dari Painter, Liman akan dibebaskan saat itu juga. Liman sempat memperingati Yuen jika mereka berdua akan berada dalam masalah jika Liman sampai buka mulut. Akan tetapi Yuen tak peduli karena kebetulan dirinya juga ingin Painter tertangkap agar mendiang suaminya yang dibunuh Painter dapat beristirahat dengan tenang. Liman yang juga masih menyimpan rasa terhadap Yuen, akhirnya luluh dan menuruti permintaan Yuen. Liman pun menceritakan seluruh kisah hidupnya bahkan jauh sebelum bertemu dengan Painter, meskipun itu tidak diperlukan. Cerita bermula sekitar beberapa tahun yang lalu, di saat Liman dan Yuen memulai karir mereka sebagai seorang pelukis di Kanada. Pada saat itu, mereka masih menjadi sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Sampai akhirnya, datanglah masa-masa di mana mereka mengalami krisis keuangan dikarenakan tidak ada seorang pun yang membeli hasil karya mereka. Suatu hari, Yuen yang memiliki bakat lebih baik dari Liman, mendapatkan tawaran dari seorang pria bernama Lokman, untuk melakukan sebuah pameran, akan tetapi ia menolaknya karena tidak ingin meninggalkan kekasihnya dan menjadi sukses sendirian. Mengetahui hal itu, Liman yang tidak ingin kekasihnya menderita karena dirinya, diam-diam menerima tawaran dari sebuah galeri lukisan yang memintanya untuk memalsukan sebuah lukisan. Rencananya, uang yang ia terima akan digunakan untuk mengadakan sebuah pameran lukisan untuk Yuen. Sayangnya sebelum itu terwujud, Yuen lebih dahulu mengetahui pekerjaan Liman, dan pada akhirnya Yuen yang merasa kecewa pada Liman memutuskan mengadakan pameran tunggal yang sebelumnya ditawarkan oleh Lokman. Dan di saat itulah Painter muncul. Ia datang ke pameran Yuen untuk menemui Liman dan merekrutnya ke dalam sindikat pemalsuan yang ia bentuk. Untuk meyakinkan Liman, akhirnya Painter memberitahu Liman jika nama aslinya adalah Fuxeng. Ia berasal dari Hong Kong dan keluarganya telah menjalankan bisnis ini selama 3 generasi dan tidak satupun dari mereka pernah tertangkap. Awalnya Liman sempat menolak, sampai akhirnya ia merasa sakit hati ketika melihat Yuen pergi dari rumah mereka bersama dengan seorang pria yang tidak lain adalah Lokman. Saat itu juga Liman berubah pikiran dan menerima tawaran dari Painter. Dalam perjalanan menuju markas Painter, Liman diperkenalkan kepada seluruh bawahan Painter yang merupakan ahli di bidangnya masing-masing.
Sementara tugas Liman dalam tim ini adalah merancang seluruh desain pecahan uang $100 Amerika yang akan mereka palsukan. Setibanya di markas mereka yang terlihat seperti pabrik biasa pada umumnya, bersama Paman Yam yang bertugas membuat plat cetakan uang, Liman mulai menggambar seluruh bagian dari pecahan uang $100 dengan sangat detail. Akhirnya plat cetakan uang selesai dibuat dengan sempurna, dan mereka pun langsung menguji hasil cetakan dari plat tersebut. Kini tugas mereka adalah mengumpulkan bahan-bahan untuk pembuatan uang palsu yang tentunya tidak mudah didapatkan, karena kualitas uang yang mereka buat tidak sama dengan uang monopoli yang kalian mainkan bersama teman kalian. Di suatu malam, Paman Yam memberitahu satu aturan yang tidak boleh dilanggar dalam bisnis ini, yakni mereka tidak boleh membelanjakan uang yang mereka cetak, dan jika ada yang melanggar aturan itu maka orang tersebut akan dibinasakan bersama seluruh keluarganya. Keesokan harinya, mereka pergi ke suatu negara di Eropa bagian timur, untuk mendapatkan sebuah mesin cetak bekas yang sebelumnya digunakan untuk mencetak dokumen penting pada Bank Dunia. Setelah itu, mereka membeli 500 ton buku telepon bekas di Amerika, yang memiliki jenis kertas serupa dengan kertas yang dipakai dalam pembuatan uang asli. Kini bahan terakhir yang mereka perlukan adalah tinta pengalih warna, yang kebetulan hanya dimiliki oleh Bank Dunia, dan peredarannya sangat dijaga oleh pemerintah. Akhirnya, demi mendapatkan bahan tersebut Painter nekat mengajak seluruh timnya untuk merampok tinta yang akan dikirim menuju bank sentral di Kanada. Dalam aksinya itu, Painter menerima sebuah tembakan dari seorang polisi yang bersembunyi di dalam mobil. Seketika itu, Painter pun murka dan langsung mengumpulkan seluruh polisi ke dalam sebuah mobil dan saat itu juga, Painter meledakkan mobil itu hingga membuat seluruh polisi yang berada di dalamnya tewas seketika. Cerita dari Liman pun harus berhenti sementara, karena Inspektur Ho teringat kenalannya yang merupakan seorang polisi bernama Kopral Lee, yang harus meregang nyawa saat melakukan misi penyamaran untuk menangkap Painter. Itulah sebabnya, mengapa selama ini Inspektur Ho sangat ingin menangkap Painter, meskipun sampai sekarang ia belum mengetahui wajah dari sosok yang ia buru. Kembali ke cerita Liman, setelah kejadian perampokan yang mereka lakukan, Liman mulai melakukan protes kepada Painter karena tidak suka dengan cara kerja mereka yang seenaknya membunuh orang tak bersalah. Beberapa waktu berselang, akhirnya mereka berhasil mencetak tiruan uang $100 dengan sempurna, dan mulai melakukan pengiriman kepada klien yang tersebar di penjuru dunia. Sementara itu, Liman berusaha keras untuk mencari alternatif dari tinta pengalih warna, agar kelompoknya tidak perlu merampok dan membunuh orang lagi. Akhirnya kerja kerasnya berbuah manis, karena Liman menemukan cat yang mirip dengan tinta pengalih warna yang mereka gunakan. Kualitas uang palsu buatan kelompok Painter sangat mengagumkan, bahkan seorang ahli pemalsu bernama Shao Qing memuji produk mereka karena merasa kesulitan untuk membedakannya dengan uang asli. Keesokan harinya, Painter bersama Liman dan seluruh anak buahnya pergi ke suatu tempat di tengah hutan, untuk menemui mantan rekan almarhum ayahnya. Orang-orang memanggilnya Jenderal. Painter yang sebelumnya telah mengetahui jika Jenderal merupakan dalang dibalik kematian ayahnya, dari awal sudah menyiapkan rencana untuk melakukan balas dendam. Jenderal yang terkesan dengan uang palsu buatan kelompok Painter, memintanya untuk tinggal di sana dan mengajari anak buahnya teknik yang mereka gunakan. Tentu saja Painter menolak tawaran itu, seketika itu ia pun langsung memberikan instruksi pada kelompoknya untuk memulai peperangan. Aman. Salah satu anggota Painter, yang bernama Bobby, mulai menembakkan roket ke arah kediaman Jenderal. Dalam sekejap, sebagian besar prajurit Jenderal akhirnya tumbang. Di tengah pertempuran yang berlangsung,
Liman menyelamatkan Shao Qing yang kebetulan sedang bekerja di kediaman jenderal, dan terkena ledakan dari salah satu roket yang ditembakkan Bobby. Akhirnya Painter beserta anak buahnya segera membereskan prajurit yang tersisa sekaligus jenderal mereka. Sementara itu, Liman yang merasa kasihan terhadap Shao Qing, akhirnya memutuskan untuk membawanya pergi dari sana, dan mengantar Shao Qing ke rumah sakit untuk memperbaiki wajahnya yang menerima luka bakar yang sangat serius. Alhasil, wajah Shao Qing pun berubah, dan mirip sekali dengan Yuan, mantan kekasih Liman. Di saat itu Painter memberi Shao Qing identitas baru dengan nama Yuan. Setelah kejadian itu, Liman datang ke sebuah pameran lukisan yang diadakan mantan kekasihnya. Di sana ia tak sengaja mendengar kabar jika Yuan akan segera menikah dengan Lokman. Saat itu juga, Liman yang merasa terhianati, langsung pergi meninggalkan tempat itu. Untuk menenangkan diri, Liman berencana untuk resign dari pekerjaannya dan membawa Shao Qing untuk tinggal bersamanya di sebuah resort pemberian Painter yang berada di Thailand. Saat Painter sedang melakukan rapat dengan anak buahnya mengenai klien barunya yang tidak lain adalah almarhum Kopral Lee yang sedang melakukan penyamaran sebagai Bishop Ma, Painter mencium ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya mereka segera mengetahui penyamaran yang dilakukan Kopral Lee, dan penyebab dari terlacaknya lokasi mereka adalah Paman Yam, yang telah melanggar peraturan untuk tidak membelanjakan uang yang mereka cetak. Alhasil, Paman Yam harus menerima konsekuensi dari perbuatannya itu, karena Painter merupakan sosok orang yang tak kenal ampun. Beberapa jam setelah kematian Paman Yam, Painter membawa seluruh anak buahnya pergi ke sebuah hotel, untuk membunuh Kopral Lee yang penyamarannya telah mereka ketahui sebelumnya. Kopral Lee yang masih mengira penyamarannya sebagai Bishop Ma belum diketahui oleh siapapun, dengan santainya datang menemui Painter seorang diri. Sampai akhirnya, Painter menyuruh Liman untuk segera menembak Kopral Lee dengan pistol yang sudah mereka siapkan di dalam koper. Akan tetapi Liman malah terdiam mematung, sehingga Painter segera menembak Kopral Lee dengan tangannya sendiri. Painter yang dari awal sudah memendam emosi pada kelakuan Liman yang mulai bertingkah seenaknya, saat itu juga menyuruh Liman untuk menembak Lokman, suami Yuan yang sebelumnya telah mereka culik dan disekap bersama Yuan di dalam kamar yang terdapat di ruangan mereka. Meskipun dengan melakukan perintah Painter, Yuan akan kembali ke pelukannya, Liman tetap menolak perintah Painter. Akhirnya terjadilah baku tembak di antara mereka. Dalam insiden itu, Lokman beserta seluruh anggota Painter harus meregang nyawa. Kemudian disusul dengan Painter yang menerima beberapa tembakan dari Liman. Setelah kejadian itu, Liman bersama Shao Qing kabur ke sebuah resort pemberian Painter yang berlokasi di Thailand. Suatu hari, Liman membaca sebuah surat kabar yang berisi berita tentang kematian seluruh keluarga Paman Yam. Tentu saja pelakunya tidak lain adalah Painter yang ternyata masih hidup, meski Liman telah melubangi dadanya dengan timah panas. Liman yang mengkhawatirkan keselamatan Yuan, seketika itu langsung pergi untuk memesan tiket menuju Hong Kong. Saat itulah, akhirnya Liman masuk ke dalam perangkap Painter, dan ditangkap oleh polisi Thailand karena membeli tiket pesawat dengan uang mainan monopoli. Akhirnya, cerita dari Liman pun berakhir, dan sketsa wajah dari Painter berhasil dibuat berdasarkan informasi dari Liman. Liman pun dibebaskan sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Suatu hari, setelah membebaskan Liman, Inspektur Ho menangkap seorang polisi yang wajahnya sama persis dengan sketsa yang dibuat Liman. Akan tetapi, ternyata orang itu merupakan seorang polisi bernama Chifai yang merupakan supir bus yang menjemput Liman saat dipulangkan dari Thailand. Akhirnya terkuak sebuah fakta jika sosok Painter yang diceritakan Liman selama ini adalah Liman sendiri, dan Yuan yang datang ke kantor polisi sebenarnya adalah Shao Qing, karena Yuan yang asli selama ini sedang berada di Cina.
Dan sebenarnya, orang yang menjebloskan Liman ke penjara adalah Shao Qing, yang merasa cemburu dan tidak ingin Liman menemui Yuan. Akhirnya Inspektur Ho beserta seluruh anak buahnya bergegas menuju hotel yang ditinggali Liman. Akan tetapi mereka sudah terlambat, karena Liman beserta Shao Qing sudah kabur dari sana setelah menumbangkan seluruh pengawal yang menjaga kamarnya. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Liman, Shao Qing yang merasa Liman tidak mencintainya dengan tulus, diam-diam memberi informasi tentang nomor kapal yang akan mereka tumpangi pada polisi. Akhirnya, di saat Liman dan Shao Qing sedang melakukan perjalanan menuju Filipina, polisi pun datang untuk meringkus mereka. Saat itu Shao Qing yang sudah merasa muak dengan semua kepalsuan yang mereka berdua mainkan, ternyata telah memasang bom di kapal mereka, dan seketika itu, kapal mereka pun meledak, dan akhirnya mereka berdua tewas bagaikan kisah Romeo dan Juliet. Setelah kejadian itu, Inspektur Ho pergi menemui Yuan asli yang sedang melukis di sebuah pegunungan. Dan terungkaplah, jika sebenarnya Liman hanyalah tetangga Yuan, yang sangat tergila-gila dengan kecantikan Yuan. Akan tetapi tidak dapat memilikinya sampai ajal menjemputnya. Dan cerita pun harus berakhir dengan ending yang sedikit menyedihkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jikalau ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya mohon maaf. Saya kira cukup. Saya, Asep Mayweather beserta diri saya sendiri mohon undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.